Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di belajar matematika bersama Pak Jemi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di video pembelajaran yang berikutnya, yaitu di bab 2 aritmatika sosial matematika SMP kelas 7. Di video kali ini kita akan belajar mengenai harga jual, harga beli, untung atau rugi. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video dari Pak Jimmy. Mari kita bahas di video pembelajaran, yaitu di aritmatika sosial bagian 1. Kita akan membahas mengenai pengertian harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lepas yang namanya kegiatan aritmatika sosial, misalkan seperti jual beli di pasar, atau kita pergi ke toko, pergi ke koperasi sekolah untuk membeli barang. Ini merupakan aktivitas kegiatan aritmatika sosial. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah mengenai harga jual atau disingkat dengan HJ, atau bisa dikatakan sebagai pemasukan atau pendapatan, adalah harga yang ditetapkan oleh pedagang atau penjual kepada pembeli. Jadi harga jual atau disingkat dengan HJ ini harga yang ditetapkan oleh pedagang atau penjual kepada pembeli. Pada umumnya, harga jual ini lebih tinggi dari harga beli dengan tujuan agar memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai harga beli atau disingkat dengan HB, atau bisa juga dikatakan sebagai pengeluaran, adalah harga atau biaya yang dikeluarkan saat membeli barang. Harga beli ini bisa disebut sebagai modal. Bila ada biaya lain selain harga pembelian barang, maka biaya lain itu masuk sebagai modal atau HB-nya. Misalkan seorang pedagang beras membeli 1 ton beras seharga Rp967.500, kemudian diangkut dengan biaya transportnya adalah Rp200.000. Maka apabila akan dijual lagi, tentunya biaya transport ini masuk dalam perhitungan sebagai modalnya, sehingga dimasukkan dalam harga belinya, yaitu harga beli barang berasnya kemudian ditambah biaya transportnya, sehingga totalnya adalah Rp1.167.500. Jadi kesimpulannya, dalam menentukan modal atau harga beli ini, kalau ada biaya lain, maka biaya lain itu harus disertakan dalam perhitungan untuk menentukan nanti nilainya keuntungan atau kerugian yang akan kita bahas di materi berikutnya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai keuntungan atau kerugian dalam kegiatan jual beli. Apabila harga jual itu lebih dari harga beli, maka kegiatan jual beli akan mengalami untung. Berarti kalau nilai harga jualnya itu lebih dari harga beli, berarti akan mengalami untung. Berarti dari sini bisa kita turunkan rumusan bahwa keuntungannya itu bisa diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Sehingga bisa kita buat rumusan bahwa U sama dengan HJ kurangi HB. Dari sini bisa kita bolak-balik, apabila yang dicari itu HJ, maka sama dengan HB ditambah U. Yang dicari HB berarti HJ dikurangi U. Nah, bagaimana kalau kita mencari persentase untung? Kalau kita ingin mencari persentase untung, maka nilai untungnya yang dalam bentuk uang ini harus kita bandingkan dengan modal awal, jadi dengan HB. Jadi U per HB, ingat per HB jangan sampai per harga jual. Jadi kita bandingkan dengan HB atau modalnya, kemudian kita kalikan 100%. Kemudian yang kedua, apabila harga jual itu kurang dari harga beli, berarti kebalikannya dari yang pertama. Kalau harga jual itu nilainya kurang dari harga beli, berarti mengalami kerugian atau rugi. Berarti nilai ruginya bisa kita hitung bahwa nilai ruginya itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual, atau R sama dengan HB kurangi HJ. Dari sini bisa kita bolak-balik, apabila mencari HJ, harga jual sama dengan HB dikurangi R. Bagaimana mencari HB? Berarti harga jual ditambah ruginya. Demikian juga kalau kita mencari persentase, maka kalau kita mencari persentase rugi, berarti ruginya, rugi uang ya, rugi uang ini kita bandingkan dengan modalnya atau HB-nya. Berarti tetap semuanya kita bandingkan dengan harga beli atau modalnya, kemudian kita kalikan 100%. Kemudian berikutnya kalau HJ-nya sama dengan HB. Kalau harga jual itu sama dengan HB, harga beli,
Berarti kegiatan jual beli ini mengalami impas atau istilahnya balik modal. Berarti dalam kegiatan jual beli ini ada 3 kemungkinan, kalau tidak untung ya rugi atau balik modal atau impas. Lebih jelasnya kita akan menyelesaikan beberapa contoh-contoh yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Contoh yang pertama adalah seorang penjual bubur ayam, Pak Hasan, ini membeli bahan pokok membuat bubur sebesar 1 juta. Nah, dengan bahan baku tersebut bisa membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual 10.000 per porsinya. Pada hari itu Pak Hasan itu mampu menjual 110 porsi bubur, padahal yang bisa dibuat 130 tapi bisa menjual 110 porsi dalam hari itu. Apakah Pak Hasan untung atau rugi? Nah, atau impas? Mari kita selesaikan. Berarti nanti kita melihat dari ketiga kemungkinan ini. Yang pertama kita lihat modalnya dulu atau harga belinya. Modalnya Pak Hasan ini 1 juta. Kemudian harga jualnya setiap porsi adalah 10.000. Nah, pada hari itu bisa menjual 110. Berarti bisa kita total pemasukannya, pendapatannya Pak Hasan itu atau harga jualnya itu adalah 110 dikalikan 10.000. Berarti sama dengan 1.100.000. Nah, sekarang kita bandingkan antara harga jual ini dengan harga beli. Bagaimana hubungannya? Karena harga jual itu lebih dari harga beli, berarti mengalami untung. Berarti Pak Hasan ini mengalami untung walaupun dalam penjualan itu hanya mampu menjual 110, tapi kalau kita hitung ketemunya tetap untung. Sebesar berapa kalau kita cari keuntungannya Pak Hasan? Adalah 1.100.000 dikurangi dengan 1 juta, yaitu sama dengan 100.000. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Selanjutnya soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 2.500 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapat keuntungan 300.000 dari usaha kerupuknya, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Jadi kita selesaikan. Yang pertama kita lihat dulu modalnya. Jadi modalnya penjual kerupuk itu adalah 800.000. Kemudian dijual dengan harga per bungkusnya adalah 2.500. Nah, apabila penjual itu ingin untung, jadi keuntungan yang diinginkan itu adalah 300.000, sehingga bisa kita hitung harga jual seluruhnya HB ditambah U, jadi harga jual seluruhnya kalau kerupuknya itu terjual habis berarti sama dengan adalah 800.000 ditambah keuntungan adalah akan diperoleh pendapatan pemasukan 1.100.000. Nah, ini adalah pendapatan yang diperoleh apabila kerupuknya dengan harga 2.500 ini terjual habis. Nah, ini bisa dibuat berapa kemasan apabila setiap kemasan harganya adalah 2.500 atau bungkus per bungkus 2.500. Berarti bisa kita peroleh ini berarti tinggal dibagi dengan 2.500 sehingga kita hitung bisa kita peroleh bahwa ada 440 kemasan kerupuk yang bisa dibuat oleh penjual tersebut. Kemudian yang nomor 2, Pak Tono membeli sepeda bekas dengan harga 250.000. Kemudian diperbaiki dengan biaya 50.000. Karena butuh uang, akhirnya sepeda tersebut dijual lagi dengan harga 275.000. Apakah mengalami untung atau rugi? Dan berapa persen keuntungannya atau kerugiannya? Jadi yang pertama modalnya Pak Tono itu adalah 250.000. Kemudian sepedanya diperbaiki dengan biaya perbaikan 50.000. Berarti dalam hal ini maka modalnya Pak Tono itu adalah sebesar 250 ditambah 50.000 sama dengan 300.000. Ini modalnya. Jadi modalnya untuk membeli sepeda dan diperbaiki lagi, kemudian dijual dengan harga 275.000. Berarti kalau kita bandingkan dengan 300.000 ini harga jualnya bagaimana? Harga jualnya kurang dari harga beli atau modal. Berarti harga jualnya itu kurang dari modal. Berarti ini adalah mengalami kerugian. Berapa persen ruginya? Kita hitung dulu ruginya adalah berapa rupiah? 300.000 dikurangi 275 sama dengan 25.000 rupiah.
Ini kita buat persen. Berarti kalau mencari persentase, maka nilai kerugian ini harus kita bandingkan dengan modalnya. Nah, modalnya. Jadi jangan dengan HP ini karena ini ada biaya perbaikan. Berarti kita bandingkan dengan modalnya yaitu 25.000 per 300.000 kali 100%. Jawabannya berapa? Ini kita coret. Berarti 300 dibagi 25, 12, berarti sama dengan 100 per 12%, atau bisa juga hasilnya dalam bentuk desimal 8,33%. Ini menghitung persentase kerugian. Selanjutnya nomor 4 dan 5. Nomor 4 ini mengenai seorang pedagang kain yang bernama Pak Kumar membeli 75 potong kain seharga 1.200.000, kemudian dijual dengan rincian 30 potong kain dengan harga 25.000 per potong, 25 potong kain dijual dengan harga 18.000 per potong, kemudian sisanya 15.000 per potong. Hitunglah besar keuntungan yang diperolehnya. Berarti yang pertama kita lihat dulu modalnya Pak Kumar ini adalah 1.200.000 untuk membeli 75 potong kain. Kemudian kita cari harga jual seluruhnya. Harga jual yang pertama yaitu yang 30 potong kain. Ini 30 kali 25.000 yaitu sama dengan 750.000. Kemudian yang 25 potong kain per potongnya 18.000, berarti kali 18 adalah 450.000. Kemudian sisanya berapa? 75. Ini total pembelian, ini sudah 30, ini 25, berarti sisanya tinggal 20 potong kain, dijual 15.000 per potong, yaitu Rp300.000. Selanjutnya ini kita jumlahkan semuanya, nanti akan ketemu harga jual atau pemasukan yang diperoleh Pak Kumar adalah Rp1.500.000. Nah, kita bandingkan, karena harga jualnya itu lebih tinggi dari harga beli, berarti Pak Kumar untung. Untungnya adalah Rp1.500.000 dikurangi Rp1.200.000 adalah Rp300.000. Nah, sekarang kita ubah ke persen. Berarti nilai Rp300.000 ini kalau kita ubah ke persen, kita bandingkan dengan modalnya Rp1.200.000 kalikan 100%. Ini kita coret, berarti adalah 4, 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Adalah keuntungan dari Pak Kumar sebesar 25%. Kemudian yang nomor 5 mengenai pedagang buah membeli 20 kg jeruk dengan harga Rp240.000 dan 15 kg mangga dengan harga Rp90.000. Setiap 1 kg jeruk dijual Rp14.000. Apabila pedagang mendapat keuntungan Rp77.500 dari seluruh penjualan, berapa harga jual mangga per kilonya? Berarti langkah pertama kita cari dulu modalnya pedagang itu totalnya adalah 240 sama 90, total pembelian jeruk sama mangga yaitu modalnya 330.000. Nah, kemudian harga jeruknya sudah diketahui per kilonya 14.000. Kalau 20 kg berarti pemasukan yang diperoleh dari jeruk adalah 20 kali 14 adalah Rp280.000. Kemudian pedagang ini mendapat keuntungan seluruhnya dari penjualan seluruhnya adalah Rp77.500. Nah, dari sini maka kita bisa mencari harga jual seluruhnya, yaitu berapa? Harga beli ditambah keuntungan Rp330.000 ditambah Rp77.500 adalah Rp407.500. Nah, Rp407.500 ini sudah melekat harga jeruk atau mangganya, harga jeruk dan mangganya. Harga jeruknya sudah diketahui, penjualannya 280, berarti kita bisa mencari harga penjualan mangga, yaitu 407.500 dikurangi 280 sama dengan 127.500. Ini adalah harga jual seluruhnya mangganya ini ya. Kalau mencari harga jual mangga per kilo berarti tinggal dibagi dengan 15 sama dengan 8.500. Jadi ini langkah pertama, kita cari dulu harga jual mangga seluruhnya. Kalau mencari harga jual mangga per kilo berarti tinggal dibagi 15. Demikian mengenai video pembahasan tentang materi aritmatika sosial bagian 1. Semoga anak-anak memahami dan tetap semangat belajar darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.